Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya dengan saya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang barisan dan deret aritmatika. Nah, ini adalah salah satu materi dari pola bilangan. Jadi pola barisan bilangan yang khusus, yaitu salah satunya adalah barisan dan deret aritmatika. Nah, di video kali ini nanti ada beberapa tujuan yang akan saya jelaskan. Di sini yang pertama, nanti kita dapat memahami barisan aritmatika. Jadi nanti paham barisan aritmatika itu yang seperti apa, ciri-cirinya bagaimana. Terus nanti dapat menentukan rumus suku ke n suatu barisan aritmatika. Jadi ada pola barisan bilangan, nanti kita dapat mencari suku ke n. Nah, ini tadi UN sama dengan berapa gitu. Terus setelah itu nanti tujuan selanjutnya adalah menentukan suku ke n suatu barisan aritmatika. Jadi nanti misalnya n-nya 99 atau n-nya suku ke 100. Nah, jadi berbeda dari pertemuan sebelumnya yang hanya melanjutkan mungkin dua bilangan ya, dari pola misalnya 2, 5, nah terus 8, nanti titik. Nah, itu kan cuma dua bilangan gitu kan. Nah, kalau di sini nanti suku yang besar, misalnya suku ke 99, suku ke 1000. Nah, untuk n yang gede. Terus nanti dapat memahami deret aritmatika. Jadi nanti bisa membedakan barisan aritmatika itu apa, deret aritmatika itu apa. Terus selain itu dapat menentukan rumus jumlah n suku pertama deret aritmatika. Jadi kalau ada suatu bilangan nanti kita jumlahkan, itu nanti bagaimana rumusnya. Terus setelah itu nanti dapat menentukan jumlah n suku pertama, misalnya jumlah 8 suku pertama suatu pola barisan bilangan, itu deret aritmatika. Nah, jadi diperhatikan baik-baik ya, sehingga nanti keenam tujuan ini benar-benar kita capai. Kita dapat paham barisan aritmatika, tahu rumusnya, bisa membedakan deret aritmatika bagaimana, tahu rumusnya, dan juga dapat menjumlahkan. Jadi saya ingatkan kembali karena ini masih erat kaitannya dengan pola barisan bilangan. Coba ini saya beri dua contoh. Yang pertama kan 4, 7, 10, 13. Nah, kira-kira kelanjutannya berapa? Nah, pertama kan kita cari dulu ya, ini penambahannya berapa. Dari 4 ke 7 itu kan ditambah 3. Dari 7 ke 10 juga ditambah 3. Dari 10 ke 13 ditambah 3 juga. Oh, berarti di sini selanjutnya juga ditambah 3 ya. Berarti ini berapa? 13 tambah 3. Berarti ini adalah 16, terus ditambah 3 lagi, berarti 19. Atau C, yang B ini. 2, 7, 12, 17. Nah, coba dari 2 ke 7 itu kan ditambah 5. Dari 7 ke 12 juga ditambah 5. Dari 12 ke 17 juga ditambah 5. Nah, kalau kita amati dari A ke B, ini ada beberapa persamaan ya di sini ya. Di sini tidak ada pola barisan yang lompat. Yang kemarin kan 4 ke 10. Nah, terus 10 lompat 1 ke sini. Di sini kan untuk lompatan setiap suku berikutnya itu penambahannya selalu tetap ya. Di sini selalu ditambah 3. Kalau di sini selalu ditambah 5. Lah, inilah yang dinamakan sebagai barisan aritmatika. Jadi ini dua contoh ini adalah barisan aritmatika. Jadi apa barisan aritmatika? Yaitu barisan yang penambahan terhadap suku berikutnya itu selalu tetap. Apakah hanya ditambah saja, Pak? Nah, kalau berkurang barisan aritmatika atau bukan? Misalnya ini saya kasih contoh lagi, misalnya 10, 8, 6, 4 dan seterusnya. Ini 10 ke 8 itu kan berkurang 2. Dari 8 ke 6 berkurang 2. Dari 6 ke 4 berkurang 2. Nah, ternyata yang berkurang ini juga termasuk barisan aritmatika. Jadi saya ngasih contoh A, B, C itu semuanya adalah barisan aritmatika. Jadi barisan aritmatika itu bisa penambahannya tetap atau pengurangannya juga tetap. Jadi seperti itu ya anak-anak ya. Ini nanti dari sini nanti kita akan temukan misalnya suku ke 100, suku ke 99. Nanti kita temukan dulu rumusnya. Jadi barisan aritmatika adalah barisan bilangan dengan sifat selisih suatu suku dengan suku sebelumnya selalu sama. Nah, di sini kan selisihnya selalu sama terus kan? Selisihnya ini 3 terus. Ini juga. Nah, ini juga. Nah, jadi seperti itu barisan aritmatika. Coba ya kita cari rumusnya dari sini. Jadi di sini misalnya suku ke-1 itu U1 ya. Ini suku kedua, ini suku ketiga, suku keempat, suku kelima, suku keenam. Coba kita cari polanya. Dari 1 ke 3 itu kan ditambah 2. Dari 3 ke 5 ditambah 2. 5 ke 7 ditambah 2. Nah, ini ditambah 2. Seterusnya gitu.
coba ya, nanti kita cari polanya. Di sini U1 itu adalah suku pertama, berarti adalah 1 ya. Terus suku kedua U2. Di sini kan 3. 3 itu kan didapat dari 1 ditambah 2 ya kan. 1 tambah 2 3. Berarti kalau U3 itu 5, bisa kita hitung dari 1 tambah 2 ditambah 2 atau 1 ditambah 2 dikali 2. U4 itu kan berarti 1 ditambah 2-nya berapa kalau 4? 1 2 3. Berarti 1 ditambah 2 dikali 3. Ini U5 itu berarti 1 ditambah 2 dikali 4. Nah, sampai U6 ini adalah 1 ditambah 2 dikali 5. Nah, kalau kita amati di sini kan sudah terbentuk polanya ya. Yang pertama itu 1 1 1 1 terus. Yang ini juga 2-nya tetap. Ini kan bisa kita tulis ini 2 dikali 1. Nah, terus yang pertama itu 2 dikali 0. Nah, kita sepakati bersama di sini kalau U1 itu adalah A. Jadi U1 sama dengan A. Jadi A itu adalah suku pertama. Suku pertama. Nah, terus yang ini penambahannya itu 2 2 2 2 itu kita sebut sebagai beda. Nah, beda itu adalah UN dikurangi UN-1. Misalnya ini U2 dikurangi U1 atau U3 dikurangi U2. Nah, jadi yang berurutan. Jadi ini B itu beda ya, U2 dikurangi U1 atau misalnya U3 dikurangi U2. Nah, kita generalisasi menjadi UN dikurangi UN-1. Ini dinamakan beda. Bedanya apakah bisa negatif? Tentu bisa ya anak-anak ya, kalau misalnya menurun. Jadi misalnya 10, 8, 6, ini kan bedanya nanti negatif. Nah, terus kita ya generalkan ya di sini tadi. Ini kan sampai U6 ya. Nah, kalau kita cari UN bagaimana? UN 1 1 1 1 1. Nah, 1 itu kan di sini sebagai suku pertama atau bisa kita tulis A. Terus 2 2 2 2 2. Ini kan selisihnya ya, berarti ini B. Terus yang ini kalau misalnya 1, ini 0, ini 2, ini 1, ini 3, ini 2, ini 4, ini 3, kan selalu selisihnya 1. Berarti kalau N berarti di sini berapa? N minus 1. Jadi seperti itu. Jadi kita sudah menemukan rumus suku ke N barisan aritmatika. Jadi seperti ini. Jadi suku ke N barisan aritmatika adalah, nah ini bisa kita tulis ini ya, UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Nah, ini saya lingkari warna biru supaya nanti anak-anak benar dipahami. A itu apa? A adalah suku pertama, B adalah beda atau U2 dikurangi U1 atau U3 dikurangi U2. Nah, yang penting berurutan seperti itu. Nah, jadi kita sudah menemukan rumusnya ya, kalau UN itu sama dengan A ditambah dalam kurung N kurangi 1 kali B. Coba nanti kita terapkan di ini. Rumus itu nanti kita gunakan untuk menentukan suku ke 30. Nah, kita cari dulu, identifikasi dulu, ini barisan aritmatika atau bukan. Nah, dari 100 ke 97 itu kan berkurang 3. Dari 97 ke 94 berkurang 3. Ini juga berkurang 3. Ini berkurang 3. Oh, karena selisihnya tetap berarti ini barisan aritmatika. Nah, kita tulis dulu misalnya. Diketahui di sini adalah A suku pertama yaitu 100. Nah, B itu adalah beda ya. Beda itu bisa dicari dari suku kedua dikurangi suku pertama. Suku keduanya adalah 100 dikurangi suku, maaf, kebalik ya. Maksudnya ini suku keduanya adalah 97 dan suku pertamanya adalah 100. Berarti adalah negatif 3 ya. Yang ditanyakan adalah suku ke 30. Nah, kita menggunakan rumus barisan aritmatika yang suku ke N barisan aritmatika. Jadi ini jawabnya di sini. Kita ingat dulu ya, UN adalah A ditambah N kurangi 1 dikali B. Di sini kan suku ke 30. Nah, berarti tinggal kita masukkan A-nya berapa? Nah, A-nya kan 100 ditambah N. N-nya berarti kita ngikutin ini N, ini N. Berarti kalau 30 ini juga 30.
kali B. B-nya adalah negatif 3. Berarti ini adalah 100 ditambah 29 dikali negatif 3. Berarti 100 ditambah, nah ini positif kali negatif ya, hasilnya negatif. Negatif berapa? 87. 100 ditambah negatif 87 adalah 13. Jadi suku ke-30 dari suatu barisan ini adalah 13. Nah, ini kan memudahkan kita ya kalau misalnya kita udah tahu rumusnya. Kalau misalnya kita coba kerjakan manual ini sampai ke suku 30, nah tentu akan lama. 88 kurangi 3, 85, terus lanjut nanti sampai 30, nanti ketemunya 13. Tapi dengan rumus bisa kita gunakan lebih cepat untuk menemukan hasilnya. Nah, ini barisan aritmatika ya. Nah, yang kedua akan saya jelaskan deret aritmatika. Nah, deret aritmatika itu ciri-cirinya masih sama dengan barisan aritmatika. Hanya saja kalau deret itu menanyakan jumlah. Jadi kalau ini kita identifikasi dulu ini aritmatika atau bukan. Nah, dari 1 ke 3 itu kan ditambah 2. Dari 3 ke 5 itu kan ditambah 2 juga. Oh, ini ditambah 2 juga. Ini ditambah 2 juga. Jadi di sini ini biasanya pertanyaannya gini. Jumlah ini kan ada 5 suku ya. Ini U1, U2, U3, U4, U5. Berarti jumlah 5 suku pertama deret aritmatika. Nah, jadi pertanyaannya seperti itu. Jumlah 5 suku pertama deret aritmatika. Nah, kita tentukan ini ya. Jumlah 5 suku pertama kita lambangkan sebagai S5. Jadi jumlah 5 suku pertama. S5 itu adalah 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9. Nah, cara cepatnya nanti kita menggunakan cara yang dulu digunakan oleh Gauss. Jadi dulu Gauss disuruh menjumlahkan dari 1 tambah 2 tambah 3 itu sampai 99. Nah, itu jumlahnya berapa? Nah, dulu Gauss menjumlahkannya seperti ini. Jadi dia menjumlahkan lagi. Jadi ini dijumlahkan lagi, tetapi dibalik. Jadi ini 9 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 1. Jadi kalau 1 ditambah 2 ditambah 3 tambah 4 sampai 99 ya tinggal 1 tambah 99, 2 tambah 98 seperti itu. Konsepnya kita pakai ya. Jadi ini seperti ini. Kita jumlahkan. S5 ditambah S5 berarti ada 2 ya S5-nya. Ada 2 S5. Kita jumlahkan 1 tambah 9. Oh, 10. Ini juga 10 terus ini jumlahnya. Berarti 2S5 itu adalah 10 dikali berapa? Ini 10-nya ada berapa? Sebanyak 5 ya. Jadi 5 suku pertama. Berarti 10-nya ada 5. Nah, jadi untuk menentukan S5 itu adalah 10 dikali 5 dibagi 2. Itu berapa? 25. Nah, cara ini, konsep ini kita akan gunakan untuk menentukan jumlah N suku pertama deret aritmatika. Nah, slide selanjutnya ya akan saya jelaskan. Jadi di sini judulnya jumlah N suku pertama deret aritmatika. Nah, kita gunakan. Berarti kalau jumlah 5 suku pertama kan tadi S5. Berarti kalau jumlah N suku pertama berarti S apa? Sn ya. Sn berarti A itu kan suku pertama ya tadi ya. Suku pertama ditambah suku kedua ditambah suku ketiga ditambah sampai nanti suku ke N. Jadi dari ke UN ya. Bisa tulis dulu. Jadi ini ditambah UN1 sampai UN. Nah, konsepnya kita pakai yang sebelumnya. Berarti ini SN lagi. Di sini ditulis SN lagi tapi dibalik. Jadi dari belakang sini. Ini UN ditambah UN-1 ditambah seterusnya nanti sampai ini U2 dan A ya. Nah, kita jumlahkan. Ini berarti ada 2 SN ya kan? 2 SN. Terus A ditambah UN, berarti A ditambah UN. Nah, kira-kira di sini hasilnya A ditambah UN juga bukan? Nah, ini nanti sampai terakhir ini kan juga A ditambah UN ya. Ini nanti ditambah juga
A ditambah UN, ditambah sampai terakhir nanti juga A ditambah UN. Nah, seperti yang slide sebelumnya, ini kan 10, 10, 10, 10. Nah, sampai terakhir juga tambah 10. Ini pasti juga sama. Berarti ini 2SN, itu berarti ada A ditambah UN sebanyak, nah yang barusan kan sebanyak 5 sesuai dengan yang ditanyakan. Berarti ini ada sebanyak N. Berarti SN itu sama dengan, nah dibagi 2 ya berarti ya. N dibagi 2 A ditambah UN. Jadi kita sebenarnya sudah menemukan rumus untuk jumlah N suku pertama deret aritmatika. Rumusnya apa? Berarti rumusnya ini ya, jumlah N suku pertama deret aritmatika adalah ini. Nah, jadi dari judul ini kita sudah ketemu rumusnya. Misalnya, jumlah 30 suku pertama deret aritmatika. Berarti S30 sama dengan 30 dibagi 2 dikalikan A ditambah U30. Nah, U30-nya memakai yang tadi UN untuk barisan aritmatika, sama dengan A ditambah dalam kurung N kurangi 1 dikali B. Nah, dari bentuk ini bisa kita faktorkan lagi di sini. Ini kita faktorkan ya, atau nah, SN itu kan sama dengan ini ya, yang UN-nya kita jabarkan lagi. Berarti N dibagi 2 dikali A ditambah UN. Nah, UN itu apa rumusnya tadi? Nah, UN itu kan rumusnya A ditambah dalam kurung N kurangi 1 dikali B ya. Berarti ini N dibagi 2 A ditambah A, berarti 2A ditambah, nah dalam kurung N kurangi 1 kali B. Jadi kita bisa menggunakan rumus ini, dua rumus ya, ini ya. Bisa menggunakan yang atas atau yang bawah ini. Begitu. Untuk lebih jelasnya saya kasih contoh ya, misalnya ini. Jumlah 30 suku pertama barisan tersebut. Jadi di sini barisan tersebut, ya kan belum tahu barisan apa. Kita analisis dulu ini barisan aritmatika atau bukan. Di sini dari 2 ke 5 ditambah 3, ini juga ditambah 3, ini juga ditambah 3. Nah, kita tentukan ya, itu barisan aritmatika atau bukan. Berarti di sini barisan aritmatika ya, karena penambahannya selalu tetap. Berarti kita bisa memakai yang ini tadi. Ini A-nya kita ketahui dulu ya, bahwa A-nya adalah 2, A-nya suku pertama, B-nya suku kedua dikurangi suku pertama. Berarti 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Nah, ini kita pakai dua cara coba. Yang cara pertama, cara 1. Nah, cara 1 kita pakai ini ya, SN sama dengan N dibagi 2 dalam kurung A plus UN. Nah, ini kan jumlah 30 suku pertama, berarti nanti ini N-nya diganti 30 semua. S30 berarti 30, ini juga U30. Berarti pertama kita tentukan U30. Nah, berarti kita tentukan dulu yang ini. U30 sama dengan A, berarti kan 2 ditambah N-1, berarti 30 kurangi 1 kali B. B-nya adalah 3. Berarti 2 ditambah 29 dikali 3. Udah 29 dikali 3 berapa? 87 ya. Tambah 2 berapa? 89. Nah, terus tinggal kita masukkan ke sini. S30 sama dengan 30. Nah, ini langsung kita ke sini ya. Berarti 30 dibagi 2 A, berarti 2 ditambah UN U30. Berarti 89. Berarti 15 dikali 91. Nah, berapa 15 dikali 91? Hasilnya adalah 1365. Ini pakai cara yang pertama. Hasilnya ini ya. Coba kita pakai cara yang kedua. Nah, cara yang kedua kan pakai ini. Ini cara 2 ya. Cara 2 apa rumusnya? Ini kan rumusnya SN sama dengan N dibagi 2 dikali dalam kurung 2A ditambah N dikurangi 1 kali B. Ya pasti sama, nanti coba kita buktikan ya. Ini berarti S30. Berarti ini 30 dibagi 2, 2 dikali A, 2 dikali 2 ditambah 30 kurangi 1 kali B, bedanya adalah 3. Berarti ini 15 dikali dalam kurung 4 ya kan, 29 kali 3, 87. Sama tidak ini?
sama ya anak-anak ya. Jadi anak-anak bisa memilih, nah, tergantung yang mana. Bisa kalau pakai ini tuh kalau misalnya nanti diketahui suku terakhir. Jadi misalnya suku pertama diketahui, terus suku terakhirnya kan U30. Nah, itu bisa langsung memakai yang ini. Tapi kalau misalnya pakai ini pun juga sebenarnya masih bisa ya. Jadi anak-anak bisa melihat hasilnya kan sama. Jadi pakai ini bisa, pakai ini yang bisa. Begitu ya anak-anak ya. Nah, kalau paham, ini ada latihan soal, ada 5 ya. Nanti di yang pertama ini tentukan rumus suku ke N, berarti nanti disuruh mencari UN, rumusnya bagaimana. Yang kedua juga masih sama. Nah, yang ketiga ini ada 2 suku yang diketahui, terus ditanyakan suku ke 7. Terus jumlah, kalau sudah menanyakan jumlah itu berarti deret, ya, berarti SN, ini S16. Yang kelima juga masih sama. Jadi nanti anak-anak kerjakan dulu. Nah, terus nanti kita bahas ya dari soal ini. Ya, jadi demikian apa yang bisa saya jelaskan. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.